Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Ida, muatan PPKN tema 4, subtema 3, KD 3.1 dan 4.1. Tentang sila ketiga Pancasila, bunyinya Persatuan Indonesia. Alhamdulillah, sebelumnya Ustazah mau tanya ini, bagaimana kabarnya anak yang solih dan solihah? Ya, Ustazah berdoa semoga kalian sehat walafiat, makin tambah iman dan takwanya. Ya, masih dalam kondisi pandemi, tetap jaga kesehatan, ya. Patuhi seluruh protokol kesehatan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu agar nanti apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Kembali kita ke PPKN. Sila ketiga Pancasila. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Ya, yang sangat rindang. Sila pertama. Sekarang kita akan pelajari yang pertama adalah hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Apa sih sebenarnya hubungannya antara Persatuan Indonesia dengan gambar atau simbol yang ada dalam Pancasila? Yang pertama, kita lihat pohon yang sangat rindang ini. Pohon beringin yang sangat rindang ini, ya, maknanya adalah Indonesia adalah pemersatu bangsa. Ya, Indonesia adalah pemersatu bangsa di bawah satu naungan, ya, di bawah satu tempat berteduh, ya, di Indonesia. Jadi sebagai tempat pemersatu bangsa. Yang kedua, nah, ada akar gantung. Kalian masih ingat kalau di bawah pohon beringin itu biasanya ada akar atau bahasa Jawanya itu sulur-sulur ya ke bawah itu ya. Nah, ini artinya Indonesia terdiri dari berbagai macam ras. Gantungan pertama mungkin ras, gantungan kedua mungkin etnis, kemudian suku, kemudian budaya terbagi menjadi ada tarian, ada makanan adat dan sebagainya lah. Kalian sudah pernah mempelajarinya di tema yang lalu. Nilai-nilai yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Ini yang terpenting, ya. Jika kita mempelajari tentang Pancasila dan kelima silanya, apa yang terpenting untuk kita? Yang terpenting kita mengetahui tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Nah, sila ketiga Pancasila nilainya adalah apa saja? Ya. Yang pertama ini, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jadi Persatuan Indonesia itu mengandung nilai bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi pada saat negara membutuhkan kita, ya, kalau sekarang kita berjuangnya dengan apa? Ya, harus rela berkorban. Sekarang kan sudah tidak ada perjuangan, Ustazah. Oh, ada perjuangan. Mengisi kemerdekaan. Ya, dengan apa? Kalau kalian sebagai pelajar, maka dengan belajar yang rajin. Ya, jangan buang waktu hanya untuk bermain. Ada waktu bermain buat kalian, tetapi kalian harus bisa membagi waktu. Yang terbanyak kalian adalah untuk belajar dan beribadah. Itu yang menguatkan jiwa kalian, ibadah itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Mengembangkan sikap saling menghargai. Ya, saling menghargai pendapat orang lain. Jadi setiap kita, karena kita berbeda, dari asalnya sukunya beda, dari daerahnya beda, maka biasanya akan ada perbedaan pendapat. Nah, sikap nilai yang diinginkan dalam sila ketiga Pancasila adalah saling menghargai. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Ya, jadi berpecah belah itu sesuatu yang berlawanan dengan nilai yang ada dalam sila ketiga.
Karena kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Ini yang harus kita utamakan. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contohnya apa? Kalau kalian lihat di masyarakat ya, di sekitar kalian, kalau hari Sabtu mungkin atau hari Ahad biasanya ada undangan untuk kerja bakti. Nah, ternyata kalian punya rencana sama keluarga. Hari Ahad kita rekreasi yuk ya, Mah, Bun. Nah ini, ternyata undangan itu datang. Nah, maka kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Karena kebersihan lingkungan itu merupakan kewajiban semua anggota masyarakat. Contoh lain di kelas. Ada ini, air tumpah. Ya. Kalian menumpahkan air di dalam kelas. Maka harus mementingkan kepentingan bersama. Kalau ego mesti gini, kan bukan aku yang menumpahkan. Nah, maka kalian harus ingat kalau air itu tidak segera dilap, dibersihkan, dikeringkan, bisa jadi teman-teman kalian yang tidak tahu mereka lari masuk kelas akhir terpeleset semuanya. Nah, mereka yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dia akan segera mengambil lap atau pel untuk membersihkannya. Agar teman-temannya tidak sampai jatuh. Selanjutnya contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah ini yang menjadi pengamalan sila ketiga Pancasila kalau di sekolah, kalian mengikuti upacara bendera, itu salah satu contohnya. Ya, contohnya di sekolah seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Nah ini, kalau kalian berada di sebuah sekolah di mana di situ ada multi suku, berbagai macam suku. Ada orang Jawa, Madura, Aceh, Sunda. Nah ini di antara kita harus terjalin persatuan dan kesatuan. Tidak ada yang merasa dirinya sukunya lebih bagus atau warna kulitnya lebih bagus. Ada yang dari Irian Jaya kulitnya hitam. Ada yang dari Sunda atau Jawa itu kulitnya lebih kuning. Tidak boleh merasa lebih baik. Nah ini karena apa? Jika sudah merasa lebih baik antara satu dengan yang lainnya, ini tidak akan terjalin persatuan dan kesatuan, tetapi akan terjalin perpecahan. Ini yang harus dihindari. Nah, ada lagi sikap apa lagi tentang pengamalan sila ketiga Pancasila? I love 100%, ya. Saya cinta 100% dengan produk Indonesia. Apa saja produk Indonesia? Bisa batiknya, bisa budayanya, bisa pakaiannya. Pakaian orang Indonesia, apalagi orang Jawa itu jauh lebih tertutup ya, lebih berkarakter. Ya. Masa kita nyontoh pakaian orang luar negeri yang cuma pakai bikini seperti itu kita contoh ya. Kita ada yang lebih bagus, kenapa kita pilih yang lebih jelek? Nah ini. Kemudian kita punya batik ya, itu merupakan ciri khas orang Indonesia itu batik. Nah, ini kita suka memakai produk dalam negeri. Selanjutnya, ya, bermain bersama. Nah ini, permainan seperti ini tidak akan bisa dilakukan cuma satu orang. Harus bersatu, harus saling kerjasama di sini. Ini lihat, antar ini yang megang kayu ini harus bareng. Yang satu nepok dipukulkan, harus dipukulkan, yang satu dibuka harus dibuka. Kalau enggak, kecepet ini yang lompat-lompat ini. Ya. Ini ya, makanya ini perlu sikap persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, apa sih manfaatnya jika kita bersatu? Nah, ini sama dengan kalian di tema yang lalu ya, tentang kerjasama. Ya, bersatu itu bekerja bersama-sama. Ya, salah satunya masih ingat? Pekerjaan sulit menjadi mudah. Selanjutnya apa? Pekerjaan akan cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Bisa mengatasi semua masalah perbedaan ya, yang timbul dalam masyarakat atau di antara kita. Contohnya perbedaan pendapat di kelas. Dengan ada rasa persatuan, maka perbedaan itu bisa disatukan. Ya, dicari jalan
penyelesaiannya. Kemudian terwujud kehidupan yang seimbang, harmonis, dan serasi. Bagaimana kehidupan seimbang ini bisa tercapai jika kita berpecah belah, ya, harmonis dan serasi semuanya. Ada yang kalau bersatu akan terwujud sesuatu yang seimbang, harmonis, dan serasi. Karena saling membutuhkan. Saat kita butuh nasi, kita perlu petani. Saat kita butuh lauk, kita perlu nikah. Saat kita sakit, kita butuh dokter. Nah ini, itu manfaat persatuan. Kemudian dengan persatuan dan kesatuan kita akan saling mencintai antar sesama. Tidak ada kebencian karena kita bersatu. Selanjutnya bisa meningkatkan sikap tegang rasa. Untuk materi subtema 3, tema 4 insya Allah sudah selesai. Kalian bisa belajar dan membaca lagi buku serta kisah-kisah yang ada di buku kalian. Kalian cari ya karakter yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu tidak boleh bolong. Dan tetap jaga kesehatan. Ya, bantu Bapak Ibu di rumah dengan apa yang kalian bisa. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.